Paradok hiperaktivitas. Zaman sekarang kan tadi saya jelaskan orang mengejar kesibukan, orang mengejar aktivitas. Rasanya berdosa kalau diam saja, kalau rebahan saja, kalau males-malesan saja. Ternyata ada paradoknya juga. Apa paradok? Paradok hiperaktif itu yang pertama, multitasking. Multitasking itu kan harusnya ya, kalau mengikuti makna harafiahnya, multitasking itu kita di satu waktu melakukan banyak aktivitas sekaligus. Itu namanya multitasking. Sambil ngaji, sambil minum misalnya, minum ya. Ini sekedar contoh. Biar minum beneran. Bismillah. Ini kan multitasking namanya. Alhamdulillah di satu waktu ada 2 aktivitas kita jalankan. Malam hari ini banyak ya multitaskingnya, launching buku, ngaji filsafat, minum, mungkin kalian nyambil kan banyak. Ini namanya multitasking. Logika lurusnya, dengan banyak aktivitas kita dapat banyak manfaat dari waktu yang sama. Ternyata yang terjadi hari ini, multitasking itu banyak aktivitas, tidak ada gunanya semua. Makan sambil lihat HP, makannya tidak menikmati, HP-nya tidak terlalu fokus, ya tidak ada hasilnya apa-apa. Pak, mengisi waktu Pak sambil istirahat, saya sambil nyekrol TikTok misalnya, dan kamu juga tidak dapat manfaat apa dari TikTok, cuma terhibur sebentar, istirahatnya tidak dapat, capek nyekrol, dari nyekrol juga tidak dapat apa-apa. Jadi ini yang disebut multitasking tapi tanpa tujuan, tanpa makna. Kalian sering melakukan apa-apa di satu waktu 2 kegiatan atau 3 kegiatan tapi tidak ada gunanya. Inginnya sih sambil ngetik, sambil dengerin musik atau sambil nonton YouTube. Akhirnya hasilnya apa? Jengkel. Tulisannya nggak jadi, YouTube juga tadi tidak jelas lihat apa, terus saya jengkel, kamu marah-marah sendiri, kapan tulisan saya jadi ini Pak? Jadi multitasking yang tidak berbuah. Ini paradok. Ini yang sering terjadi di kita. Kita kelihatan sibuk sekali. Kalau temanmu, yuk hangout, yuk wow sibuk saya, ada tugas saya, ada ini. Padahal besok ya dihukum dosen, itu tugasnya tidak selesai. Nah kemarin alasan sibuk itu hasilnya apa? Tidak ada. Cuma dapat sibuknya saja. Jadi kita ini hyperactivity, seolah-olah kegiatan kita banyak, kesibukan kita banyak, tapi tidak kelihatan hasilnya, tidak kelihatan maknanya. Ini problem hari ini ya. Yang kedua kata Buyang Colohan, sekarang kesibukan itu jadi status. Manusia hari ini membanggakan keberhasilan, produktivitas. Dan keberhasilan serta produktivitas itu simbolnya sibuk. Kalian bangga kalau sedang sibuk. Kapan-kapan yuk jalan-jalan yuk. Kapan? Sabtu. Sabtu enggak bisa, saya sudah ada ini. Ya minggu lah. Minggu apalagi, saya sejak pagi itu sudah ada schedule-nya. Senin sudah masuk kerja. Ya Senin sore lah, Senin sore ya waktunya saya jogging. Jadi malam enggak ada waktu, dan kamu bangga dengan itu. Jadi simbolnya orang hari ini itu kalau dia kelihatan jadwalnya padat sekali, sibuk sekali, dia bangga, statusnya tinggi berarti. Ini orang luar biasa ini, nyari sela jadwalnya itu susah sekali. Tapi tidak ada hasilnya. Tidak jelas produknya apa, karyanya apa. Yang penting sibuk saja sudah luar biasa. Jadi kesibukan jadi status. Jadi ini ciri kedua dari hiperaktivitas. Ciri ketiga, pada akhirnya hyperactivity itu kita lelah
tapi tanpa hasil sehingga kita tidak puas dan tidak tenang. Capek sih, keluar tenaga, keluar biaya, tapi hasilnya tidak seperti yang kita inginkan. Terus kita kecewa, terus kita tidak tenang. Dibandingkan teman kita yang tidak terlalu serius tapi kok sukses, terus kita gelisah. Ini paradoksnya hyperactivity, hiperaktivitas. Kata Byung Chul Han, ada orang yang pergi kemana-mana tapi tidak mengalami apapun. Ada orang yang melihat segala sesuatu tapi tidak mendapat wawasan apapun. Ada orang yang mengumpulkan informasi dan data tapi dia tidak mendapat pengetahuan. Ada orang yang selalu mencari pengalaman, mencari dorongan, tapi hidupnya sama saja, tidak meningkat. Ada orang yang mengumpulkan banyak teman, banyak pengikut, tapi tidak pernah ketemu orang. Followernya banyak tapi dia kesepian. Pengikutnya mungkin ratusan, ribuan, bahkan mungkin jutaan, tapi dia merasa kesepian, tidak pernah ketemu orang. Nah, ini gambaran manusia hari ini. Sibuknya luar biasa tapi maknanya lemah. Jadi dia tidak tahu hidup ini mengapa, untuk apa, bagaimana, dan lain sebagainya. Tidak ada waktu untuk mikir. Maka setelah tadi ada paradok, pada akhirnya apa? Kita kehabisan waktu untuk kontemplasi. Kita kekurangan waktu untuk refleksi. Acara-acara mikir yang terlalu panjang, waktu-waktu untuk diskusi, untuk kontemplasi, itu kalau pakai paradigma hari ini mungkin dianggap buang-buang waktu. Jadi saya pernah satu ketika di kereta itu ngobrol sama orang, terus tanya ke saya, "Bapak dosen ngajar apa, Pak?" "Oh, saya ngajar filsafat. Dulu saya juga kuliahnya filsafat S1, S2, S3. Komentarnya apa?" "Ah, buang-buang waktu aja, Pak." Jadi dianggapnya berpikir kontemplasi itu buang-buang waktu, tidak produktif. Mbok yo bidang itu yang sekali gerak datang banyak uang, kan mungkin begitu maunya dia. Maka filsafat termasuk pemborosan waktu. Apa gunanya kalian ngaji filsafat malam hari ini? Kalian harus bisa membunyikan nilai ekonominya. Kalau tidak bisa membunyikan nilai ekonominya, kalian akan dianggap buang-buang waktu. Kalian harus muter-muter jawabnya. Oh, dengan belajar filsafat saya bisa mikir, dengan pinter mikir nanti kuliahnya lebih cepat, bisa lulus cepat, nah terus bisa segera kerja. Nah, di situ terus baru dapat gaji. Kalau kamu tarik-tarik ke sana itu baru orang mau. Tapi kalau sekedar biar kita lebih bijaksana, alah buat apa bijaksana? Sekarang tidak ada target, dianggap memboroskan waktu. Padahal ketika kita kehilangan kontemplasi, yang jelas kelihatan adalah kehilangan kreativitas. Karena tanpa kontemplasi kita tidak akan ketemu ide-ide baru. Kalau tidak ada ide-ide baru, ya kita mengulang saja ritme hidup lama tanpa perkembangan. Kemarin begitu, diulang-ulang begitu, kita jadinya kayak robot. Tanpa kontemplasi kita akan menjadi orang yang asing bahkan dari diri kita sendiri, karena kita tidak punya waktu untuk memikirkan diri kita. Kita hanya mikir mengejar target, cita-cita, keinginan. Kita lupa untuk merenungi diri kita sendiri. Akhirnya kita krisis makna. Sibuk tanpa kontemplasi akhirnya melahirkan kehampaan jiwa, kehilangan makna. Nah, ini situasi yang banyak kita alami hari ini.